wabarakatuh. Saya Astri Ayu Purwati dan kali ini saya ingin sharing kepada rekan-rekan dosen sekalian terkait dengan bagaimana sih cara menyajikan sebuah introduction di dalam proposal penelitian ya, ataupun di dalam sebuah publikasi ilmiah ke dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi sebenarnya apa sih yang harus ada di sebuah introduction ataupun pendahuluan yang kita sajikan di dalam karya ilmiah kita tersebut. Nah, kami ingin membagikan ada beberapa tips ya yang wajib ada, dan biasanya ini adalah beberapa catatan dari para reviewer ya, dan masukan-masukan kepada kita yang memang seharusnya kita miliki gitu ya, item-item ini di dalam sebuah penulisan pendahuluan ataupun kalimat introduction. Oke, nah yang pertama yang harus kita tampilkan di dalam introduction adalah membuat satu pendahuluan secara ringkas terkait dengan apa sih sebenarnya tema dari penelitian kita gitu ya, secara umumnya. Ya, secara umumnya penelitian kita itu tentang apa? Kita ceritakan sedikit saja pendahuluannya sebelum kita masuk ke dalam masalah penelitian. Nah, yang kedua tentunya kita menceritakan masalah penelitian kita. Nah, di sini masalah penelitian ataupun fenomena ya yang hendak kita teliti baik dalam satu subjek ataupun dalam satu objek penelitian, ini kita ceritakan di sini secara lengkap dan juga jelas ya. Nah, fenomena penelitian ataupun masalah penelitian ini wajib didukung dengan adanya data. Jadi ini harus digarisbawahi bahwa Anda perlu melakukan riset awal ya untuk melihat apakah dalam satu objek ataupun subjek penelitian saya betul-betul ada masalah. Ya, risetnya ini juga disertai dengan adanya data real ya, data real dari lapangan, baik itu berbentuk data sekunder maupun berbentuk data primer ya, melalui prasurvei ya. Nah, yang ketiga di dalam riset Anda ini juga Anda harus menjelaskan kira-kira teori yang relevan ya, ataupun riset yang relevan dengan riset Anda sekarang ini apa gitu. Nah, dari teori-teori ini nanti ya Anda juga perlu menceritakan adakah teori gapnya gitu yang harus Anda jawab melalui riset ini. Kalau kita tidak menggunakan teori tetapi kita menggunakan satu riset terdahulu ya, kita kumpulkan riset terdahulu tersebut dan kita lihat riset gapnya apa. Nah, ini juga perlu Anda jelaskan di dalam membuat sebuah introduction setelah menjelaskan fenomena penelitian terkait dengan teori gap ataupun riset gap yang Anda temukan ya. Ini jangan sampai lupa karena riset gap ataupun teori gap ini penting nantinya untuk menjawab hal yang keempat yang wajib ada di dalam penulisan introduction Anda. Apa itu yang keempat? Yang keempat yakni Anda harus menjabarkan ya ataupun membuatkan satu statement terkait dengan orisinalitas dan juga kebaruan penelitian Anda apa. Nah, tentunya kebaruan penelitian ini tadi kalau misalkan dari hasil teori gap, artinya Anda ingin mengisi teori gap tersebut dengan apa ya, dengan hal baru apa. Kalau dari riset gap, berarti Anda ingin mengisi riset gap itu dari hal yang baru apa ya yang Anda ingin sampaikan pada penelitian yang Anda buat ini. Nah, jangan lupa itu hal yang keempat adalah orisinalitas dan juga novelty penelitian Anda perlu Anda ungkapkan di sini. Nah, yang kelima ya, di dalam riset Anda juga wajib menyertakan yang namanya tujuan dari penelitian Anda. Nah, jadi dari yang tadi awal ya kita sudah bahas fenomena penelitian, kita sudah bahas teori ataupun riset gap yang ada, kita sudah bahas novelty kita adalah ini gitu kan. Kita ungkapkan kembali tujuan kita ya dari rangkuman masalah ini semua apa ya, sehingga nantinya jelas kepada pembaca bahwa oh ternyata paper ini ya, ternyata penelitian ini tujuannya adalah untuk ini gitu ya. Dan tentunya tujuan ini harus menjawab masalah penelitian yang telah Anda ungkapkan pada paragraf-paragraf sebelumnya dalam pembuatan introduction. Nah, jadi itu adalah hal-hal penting yang harus Anda jabarkan secara ilmiah, secara spesifik ya, dan tentunya menggunakan referensi-referensi yang kredibel dan juga bereputasi pastinya. Oke, nah terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk seluruh akademia yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.